Nah, untuk membahas lebih lanjut telah hadir narasumber kami di studio, ada Pak Marison Gucciano yang merupakan Deputi Direktur Yayasan Scorpion Indonesia. Bapak tadi sudah mengamati bagaimana informasi yang ada. Sebenarnya kalau jika Anda mengamati fenomena yang ada, seperti apa Anda melihatnya? Saya ingin tegas mengatakan ya, Mbak ya, bahwa insiden ini bukan kesalahan Putri. Dan juga bukan kesalahan harimau ya, tetapi ini kesalahan pengelola dan kebijakan pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih membolehkan atraksi satwa liar ya. Nah, atraksi satwa liar ini dari pengamatan kami ini sangat membahayakan ya, dan masih berlangsung di banyak kebun binatang dan taman safari di Indonesia. Jadi antara satwa liar dengan anak-anak, dengan pengunjung ini bisa dibilang tidak ada batas, Mbak. Jadi jaraknya sangat dekat sekali. Bisa ya. langsung bersentuhan. Ya, bisa langsung bersentuhan. Nah, hal ini sebetulnya kita sudah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, untuk menghentikan seluruh atraksi satwa liar di kebun binatang dan taman safari di Indonesia. Ini artinya tidak boleh ada interaksi antara manusia dengan hewan liar ini secara langsung begitu? Ya, Mbak, kita mungkin bisa saja ya mengeluarkan satwa liar ini dari hutan ya, tapi kita tidak bisa begitu saja mengeluarkan sifat liar dan potensi dari satwa liar ini gitu untuk berperilaku secara alami. Harimau itu satwa liar gitu, jadi dia tipe pemangsa gitu, Mbak. Dalam banyak kasus, banyak pawang yang sudah hidup bertahun-tahun bersama satwa liar, dalam ini bersama harimau, singa, itu justru masih diserang oleh padahal sudah sebegitu familiar dengan si satwa liar ini. Lantas apa yang harus dilakukan? Karena kan kalau kita perhatikan saat ini itu juga adalah salah satu hal yang menarik wisatawan datang berfoto bersama harimau lah, kemudian ada yang memancing harimau segala macam. Jadi apa batasannya? Ya, solusi satu-satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melarang penggunaan satwa liar dalam semua pertunjukan ya. Ya, jadi ini kita tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi keamanan manusianya ya, pengunjung, tetapi juga ada kekerasan yang terjadi terhadap satwa liar gitu. Ya, jadi dari sesi pelatihan sampai pertunjukan itu satwa liar mengalami perlakuan negatif itu berupa pemukulan, pencolokan, agar satwa liar ini berperilaku tidak wajar dengan dikendalikan oleh rasa takut, rasa sakit, dan rasa lapar. Ya, jadi persoalan ini bukan hanya membahayakan manusia, tapi ini sangat kekerasan terhadap hewannya juga. Hewan gitu. Pak Marison, ini kan yang melakukan penyerangan adalah harimau yang usianya masih muda ya, masih 7 bulan. Apakah itu ada artinya ini harimau usia muda itu akan melakukan aksi yang semacam itu, sedangkan yang lebih dewasa akan lebih tenang? Apakah ada seperti itu? Bisa nggak persepsi seperti itu kita simpulkan? Itu tidak ada jaminan ya. Satwa liar tetap satwa liar, dia punya potensi besar untuk berperilaku alami selayaknya satwa liar yang berada di hutan. Dan juga gini, Mbak. Ini tentu kan sangat menyedihkan ya bila kita lihat anak harimau untuk sesi foto-foto. Ini artinya apa? Dia terisolasi dari induknya. Gitu. Dipisah dari induknya. Nah, ini akan ada dampak psikologi yang negatif ya, bukan hanya dari si bayi-bayi harimau ini, tetapi juga dari induk harimau gitu. Nah, ini kan tentu menurut saya ini sebuah kejahatan lah, sebuah kejahatan terhadap satwa liar yang harus dihentikan. Dan harus dihentikan, itu adalah poin pentingnya dari Anda, tapi yang juga mungkin harus digarisbawahi adalah tadi dikatakan ada perilaku yang tidak wajar diperlakukan kepada satwa liar, yang membuat satwa liar itu takut. Masih adakah temuan-temuan seperti itu hingga saat ini? Seperti apa sebenarnya bentuk perlakuan tidak wajarnya itu, bentuk kekerasan yang diberikan? Kami juga punya sebuah tayangan video ya, dalam sesi foto singa juga. Ini mungkin videonya ya? Video itu tuh sangat dekat sekali antara anak kecil dan singa. Ini kita ambil di Taman Safari Prigen Pasuruan. Dalam sesi foto ini terlihat anak singa dipaksa untuk berbalik badan, dipaksa ya. Nah,
itu kami memandang bahwa pemaksaan itu merupakan kekerasan yang terjadi terhadap anak singa ini gitu loh. Jadi pawangnya juga memberikan seperti paksaan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Ya, artinya ketika ada paksaan ini, maka si anak harimau ini dipaksa ya untuk berperilaku, untuk melakukan balik badan ini. Yang itu sebenarnya tidak natural untuk mereka. Tapi kan dalih dari pemilik dan juga kebun binatang kan bilangnya ini sebagai salah satu media untuk mengajarkan ini loh hewan liar, satwa liar kepada anak-anak. Kalau misalkan dihapuskan mungkin tidak ada lagi cara untuk mengenalnya. Ya, gini, jadi dari pemantauan kita ya, dari sesi foto, sirkus, itu bisa dibilang hampir 99,99% itu unsur hiburan. Tidak ada unsur edukasi dari atraksi-atraksi satwa liar ini gitu. Jadi salah selama ini cara Keliru. pengajarannya. Nah ini, Mbak, makanya ini adalah bahwa kita itu seringkali ya menerima informasi yang keliru terkait pertunjukan satwa liar ini. Satwa liar ini telah kita ini menjadikan satwa liar ini sebagai objek ya, memandang satwa liar sebagai objek yang seringkali disalahgunakan untuk hiburan. Oke. Ini merupakan, saya tegas mengatakan bahwa ini merupakan eksploitasi terhadap satwa liar dan memang sekali lagi ini harus dihentikan. Dan yang dirugikan dua tadi ya, manusianya dan juga hewannya juga. Sendiri secara psikis dan juga secara fisik berarti mendapatkan kekerasan juga. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Kita harapannya adalah bagaimana edukasi kepada hewan juga tidak serta-merta dihilangkan. Masih banyak cara-cara lain untuk mengedukasi anak kita terhadap hewan-hewan yang khususnya satwa liar. Betul ya? Jangan sampai salah caranya seperti itu saja.